Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iflahatul Lutfiana dari Prodi Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai outline penelitian seminar pemasaran bank syariah dengan judul Analisis Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Layanan, dan Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah. Dalam outline penelitian ini, saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama yaitu mengenai fenomena bisnis, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama adalah fenomena bisnis. Loyalitas nasabah akan terbangun ketika strategi-strategi pemasaran yang digunakan dalam perbankan syariah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut setiap perbankan syariah menciptakan suatu strategi pemasaran. Strategi diciptakan untuk dapat memenangkan persaingan dengan menawarkan konsep yang jelas dari suatu produk, serta menawarkan keunggulan yang khas dari produk itu sendiri. Adanya penerapan digital marketing ini bisa menunjang kualitas layanan yang baik bagi nasabah. Selain itu, kualitas layanan juga menjadikan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas nasabah, karena nasabah yang terpuaskan nilai pribadinya dan mengalami mood yang positif terhadap pelayanan suatu bank akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perbankan syariah tersebut. Nasabah seringkali tidak loyal disebabkan dengan adanya pelayanan yang buruk ataupun kualitas pelayanan yang semakin menurun dari suatu perbankan syariah. Jadi, melalui kualitas layanan yang memuaskan nasabah akan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah. Dengan itu, nasabah akan menggantungkan diri pada mitra bertukar yang dipercayai. Dari diri nasabah, dengan adanya strategi digital marketing yang baik, kualitas layanan yang memuaskan untuk nasabah, serta tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah menjadikan faktor timbulnya suatu loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. Berdasarkan besaran market share perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih sangat tertinggal jauh dari market share perbankan konvensional. Besarnya market share perbankan syariah masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, walaupun sudah mencapai 6,24% pada bulan September 2020. Namun, jika dibandingkan dengan market share perbankan konvensional masih sangat tertinggal jauh, karena pada bank konvensional mencapai 93,76% pada bulan September 2020. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah harus memiliki suatu strategi dalam pemasaran produknya, serta dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu melakukan persaingan dengan perbankan konvensional dalam penguasaan pangsa pasar. Peningkatan kinerja perbankan syariah ini tidak terlepas dari peran nasabah untuk tetap menggunakan suatu produk dan layanan yang disediakan oleh perbankan syariah itu sendiri. Jika nasabah memiliki rasa loyalitas yang tinggi pada suatu perbankan syariah, maka besar kemungkinan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, untuk memenangkan persaingan pasar dengan perbankan konvensional, perbankan syariah harus menawarkan suatu produk yang memiliki kualitas yang baik, memiliki ciri khas yang unggul dari produk perbankan konvensional. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya penerapan digital marketing yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta teknologi di masa sekarang ini.
Untuk menilai kualitas layanan suatu bank dapat dilihat dari presentase DPK dan presentase pembiayaan. Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah pada Oktober 2020, pada Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan sebesar 10,81%, yang sebelumnya pada tahun 2019 pertumbuhannya hanya sebesar 10,70%. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2016, dana pihak ketiga sebesar 20,11% mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 16,39%. Pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 12,51%. Kemudian, terjadi penurunan pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 8,44% menjadi 0,81% pada tahun 2020 bulan Oktober. Perubahan yang cukup signifikan ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perbankan syariah karena dapat mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga. Karena dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan yang baik bagi bank. Dengan meningkatnya pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK ini, maka diharapkan tingkat pembiayaan juga semakin tinggi dan pertumbuhan nasabah serta loyalitas nasabah semakin tinggi pula. Dengan demikian, tinggi profit yang didapatkan oleh bank akan semakin meningkat. Dari pemaparan di atas, dengan adanya strategi digital marketing yang baik, kualitas layanan yang memuaskan untuk nasabah, dan tingkat kepercayaan nasabah yang semakin tinggi terhadap perbankan syariah menjadikan suatu faktor timbulnya loyalitas nasabah. Sub kedua yang akan saya bahas adalah mengenai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, saya mengangkat suatu masalah dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi ini, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Dalam situasi seperti ini, beradaptasi adalah suatu keharusan, karena dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu, perbankan syariah di Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar mampu bertahan dan memberikan manfaat untuk nasabahnya. Perkembangan dunia informasi dan transaksi elektronik atau ITE memberikan manfaat yang besar di masa pandemi ini. Karena dengan pemanfaatan ITE atau informasi dan transaksi elektronik, kegiatan perbankan bisa tetap berjalan. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, inovasi dan kreativitas bank sangat diperlukan. Misalnya, dengan membantu pelaku UMKM binaannya untuk tetap bisa berhubungan dengan ekosistem sehingga mampu berjalan secara online. Permasalahan ekonomi yang terjadi di masa COVID-19 ini perlu adanya suatu tindakan agar perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat, khususnya di Indonesia. Memasuki sub-outline penelitian yang ketiga, yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana signifikansi pengaruh digital marketing, kualitas layanan, dan tingkat kepercayaan nasabah secara simultan terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua yaitu bagaimana signifikansi pengaruh digital marketing secara parsial terhadap loyalitas nasabah. Yang ketiga yaitu bagaimana signifikansi pengaruh kualitas layanan secara parsial terhadap loyalitas nasabah. Dan yang keempat yaitu bagaimana signifikansi pengaruh tingkat kepercayaan nasabah secara parsial terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya yaitu sub yang keempat mengenai tujuan penelitian.
Dalam tujuan penelitian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis signifikansi pengaruh digital marketing, kualitas layanan, dan tingkat kepercayaan nasabah secara simultan mempengaruhi loyalitas nasabah. Yang kedua yaitu untuk menganalisis signifikansi pengaruh digital marketing secara parsial mempengaruhi loyalitas nasabah. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan secara parsial mempengaruhi loyalitas nasabah. Dan yang keempat yaitu untuk menganalisis signifikansi pengaruh tingkat kepercayaan nasabah secara parsial mempengaruhi loyalitas nasabah. Sub-outlet penelitian yang terakhir yaitu mengenai kegunaan penelitian. Dalam kegunaan penelitian ini terdapat 2 kegunaan. Yang pertama berdasarkan manfaat teoritis dan yang kedua yaitu berdasarkan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan syariah, serta sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya, mengenai manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terdapat 3, yaitu bagi peneliti, bagi pembaca dan peneliti lain, dan yang ketiga yaitu bagi Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini merupakan salah satu instrumen pelatihan intelektual dan pengasah daya pikir ilmiah untuk menerapkan seluruh teori dan pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah dalam memecahkan suatu permasalahan empiris melalui sistematika dan metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu bagi pembaca atau peneliti lain. Dalam hal ini, sebagai bahan informasi dan referensi tambahan bagi peneliti-peneliti lain mengenai pengaruh digital marketing, kualitas layanan, dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Dan yang ketiga yaitu bagi Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang. Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan loyalitas nasabah di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang. Dalam kesempatan terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para audiens. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.